Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang masih setia untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan juga senantiasa merasakan berkat dan juga kasih yang daripada Tuhan. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12, dan juga dilanjutkan ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berada di suatu masa di mana ketika kita menjalani pergumulan kehidupan kita merasakan sendirian? Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang bisa menyemangati kita, bahkan seolah-olah Tuhan pun tidak hadir bersama dengan kita. Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan dan juga kegelisahan. Kegelisahan di dalam kehidupan kita menjadikan kita merasa bahwa diri kita menjalani setiap pergumulan hanya seorang diri, tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang mengerti, sehingga kita tidak menyadari kehadiran orang-orang di sekitar kita, bahkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang dirasakan oleh Yakub ketika ia berada di dalam pelariannya menuju ke Haran, ketika ia pergi dari kampung halamannya karena menipu saudaranya Esau dan juga ayahnya Ishak. Ia berada di dalam ketakutan. Takut kalau Esau membunuhnya karena ia memiliki dendam kepada Yakub, karena Yakub telah menipu dan juga mengambil haknya. Gelisah karena kehidupan Yakub yang semula berkecukupan, penuh dengan kenyamanan, dikasihi oleh kedua orang tuanya, terlebih lagi oleh ibunya, kini harus berada di dalam pelarian sendirian, menempuh perjalanan yang jauh seorang diri, mengalami kelelahan secara fisik dan juga emosi serta psikisnya, dan itu semua harus ia tempuh sendirian. Hingga akhirnya di ayat 11 dikatakan ia berhenti di suatu tempat yang sunyi sepi dan juga beristirahat di situ. Batu ia ambil untuk menjadi alas tidurnya, menjadi bantal bagi ia meletakkan kepalanya. Itu mau menggambarkan betapa keras kehidupan yang harus ia tempuh, betapa berat perjalanan yang harus ia jalani. Akan tetapi ia jalani itu semua seorang diri, karena di situ pun ia tidak merasakan kehadiran Allah di tempat itu. Akan tetapi ketika Yakub tertidur, ia bermimpi bahwa malaikat Tuhan melaksanakan aktivitasnya di tempat itu, dan Allah sendiri berdiri di sampingnya dan juga menjanjikan penyertaan baginya. Dan ketika ia bangun, ketika ia menyadari bahwa Tuhan hadir, bahkan di tempat di mana ia merasa bahwa Tuhan tidak ada, tetapi nyatanya Tuhan hadir, ia mengubah bantal batu yang menjadi simbol penderitaannya menjadi sebuah tugu, menjadi sebuah monumen yang menyatakan kehadiran Allah di situ. Ia membangun tugu Betel yang artinya rumah Allah atau pintu kerajaan surga.
batu deritanya ia ubah menjadi tugu keselamatan. Tugu yang mengingatkannya bahwa Allah hadir dan juga menyertai kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, permasalahan pergumulan pasti akan selalu kita rasakan. Akan tetapi jika kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap situasi yang kita alami, Tuhan sanggup untuk mengubah batu penderitaan kita menjadi sebuah tanda keselamatan dan juga penyertaan-Nya. Hanya jika kita mau dekat kepadanya, kita mau menyadari kehadirannya, dan juga mau melibatkan Ia untuk berkarya dalam kehidupan kita. Sama seperti Yakub yang mengubah batu deritanya menjadi tugu keselamatan, Tuhan juga memampukan kita untuk memproses setiap penderitaan yang ada dalam hidup kita menjadi tanda keselamatan dan juga penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita semua. Amin. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah lakuku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu.